200.000 itu kita pergunakan untuk belanja pisang dulu. Saya pernah bilang ke ibu saya seperti ini. Kalau dulu orang tua saya, ibu itu jualan keripik itu untuk makan. Saya dengan diri saya, kalau saya bawa produk saya jual, orang akan beli produk itu. Video ini disponsori oleh PT Inovasi Sigma Perkasa, Knowledge Improvement for Dynamic. Halo sahabat DNA pengusaha, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang luar biasa, menarik banget nih. Bagaimana sih perjalanan seorang pengusaha muda yang awalnya dia masih maju mundur untuk memutuskan dirinya mau jadi pengusaha atau tetap dengan profesi yang sedang dijalani saat ini. Jadi akhirnya dia ngambil dua posisi sekaligus, tetap menjadi seorang dosen dan juga berusaha merintis menjadi seorang pengusaha. Iya, ini saya sudah datang ya ketemu sama Bapak Zulfadli. Siap. Iya, Pak Zulfadli. Saya lihat ini keripik tempenya enak banget nih Pak. Alhamdulillah. Iya, karena kan bikin tempe seperti ini nggak gampang ya Pak ya. Betul. Racikannya pasti nggak gampang nih. Betul. Pasti ada resep-resep khusus ini ya. Oke, jadi saya pengen tahu nih perjalanan karir seorang Pak Zulfadli sampai akhirnya berani juga memutuskan menjadi seorang pengusaha. Oke. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih sebelumnya Bu Asri yang sudah mengundang saya Iya, di channel YouTube DNA Pengusaha. Alhamdulillah ini kesempatan luar biasa buat saya pribadi untuk bertemu langsung dengan Bu Asri. Iya. Dan sedikit menyampaikan terkait bagaimana proses sampai terjadinya keripik sarjana. Labelnya keripik sarjana. Iya. Dengan dua produk, dua varian sampai saat ini. Tempe, yang pertama keripik pisang sarjana, dulu, kemudian yang kedua keripik tempe sarjana. Iya. Nah sebenarnya gini Bu Asri, awal mulanya ini muncul keripik ini di tahun 2021. Iya. Pasca Lebaran, jadi belum lama memang. Kondisi masih COVID itu ya? Masih COVID. Pandemi, namun gagasan ini sebenarnya sudah lama. Sudah lama. Cuman memang, wallahualam memang COVID itu menguntungkan satu sisi buat saya pribadi. Dulunya di tahun 2010 Bu ya? Iya. 2010. 11 tahun sebelumnya. 11 tahun sebelumnya saya sudah memulai bisnis online batik. Bisnis online batik itu masih berstatus mahasiswa S1 waktu itu semester 5. Oke. Nah, cuman di tahun 2010 itu hanya melalui online saja. Dan kita menjualkan produk orang, Bu. Iya. Jadi kayak kita jadi reseller. Reseller. Sampai di tahun 2016, alhamdulillah 5 tahun sesudah kita mulai, itu puncak-puncaknya batik. Oh iya. Itu benar-benar berasa banget hubungan dari batik itu. Lalu kenapa tidak langsung jadi pengusaha batik saat itu? Kenapa tidak menjadi pengusaha batik? Karena banyak pertimbangan. Yang pertama modal besar. Iya. Nah, kalau misalkan kita jadi reseller saja, kita kan artinya tidak pakai modal yang besar. Iya, cukup hanya pakai dropship ya. Dan kita ngambil fee dari keuntungan Iya, harga jual betul, seperti betul. itu. Nah, berjalannya waktu, alhamdulillah di tahun 2021 pasca Lebaran itu kebetulan di tahun 2017 awal saya pertama diterima menjadi dosen Oke. di FISIP Universitas Jakarta waktu Iya. itu. Tapi masih lanjut Bu. Jadi saya ngajar, di sela ngajar itu masih Online batik. Batik. Masih batik ya. Dan banyak juga mahasiswa saya yang order sama saya. Iya. Jadi di tahun 2021 pasca Lebaran kemarin itu kebetulan sisa dari THR sebenarnya. THR ngajar ada 200.000, ingat banget saya itu 200.000? Hanya dengan 200.000 Ya, bisa 200.000. buka usaha seperti ini? Iya betul. Oh, oke. 200.000 itu saya ngobrol sama istri saya malam hari.
Dan besok paginya kita mulai, bismillah, kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Yang penting mulai saja dulu. Oke, 200.000 itu dijual kemana, Pak? 200.000 itu kita pergunakan untuk belanja pisang dulu. Pisang. Pisang dulu. Nah, kita ke pasar tuh, pagi-pagi kita ke pasar. Ingat banget pasar Babelan, Bu. di sini Iya, ada. Jadi kita keliling itu, nyari kita nggak tahu. pisang yang cocok. Iya. Dan kita nggak tabu, Bu, itu harga mahal, harga murah nggak tahu. Yang penting beli saja dulu. Iya, Nah, kemudian sampai rumah, kupas. Kemudian pergunakan alat dapur seadanya. Jadilah dia, Bu. Iya. Tapi dulu awalnya bukan pisang kepok ya. Iya, Pisang nangka. Pisang nangka. Cuman istri saya agak komplain karena terlalu banyak getah. Oke. Nah, akhirnya kita rubah ke pisang kepok. Oke. Nah, besoknya kita coba lagi, Bu. Itu pertama kita tester. Oh, cuma tester. Tester aja ke jemaah masjid. Belum dapat duit dong ya? Belum. Tapi besoknya sudah jual. Oh, sudah mulai jual. Sudah langsung jual. Alhamdulillah, Bu, ketika orang cobain suka, yaudah sudah kita mulai ada semakin- kepercayaan diri ya. Yes. Nah, punya kepercayaan diri bahwa orang bakalan suka. Itu kalau nggak salah karena punya orang tua ya. Betul. Orang tua juga dulunya betul. pernah. Jadi, orang tua kita itu waktu saya SMP dulu, Bu. Dari SD sampai SMP sebenarnya orang tua kita tuh juga jualan ini. Iya. jualan pisang ini di Medan. Cuma dengan cara-cara tradisional. Cara tradisional dititipkan di warung-warung. Iya, belum dibungkus-bungkus kayak gini ya. Makanya alhamdulillah kita coba. Ini pernah terinspirasi nggak? Kalau kita pulang dari Lampung kan ada oleh-oleh tuh keripik pisang. Nah, keripik pisang aneka ya. iya, enggak ya. Tidak ada Itu sama kan sekali, Bu. peluangnya besar tuh, ya kan? Justru sebenarnya gini, kita malah nggak kepikiran hari ini kita punya usaha keripik. Iya. Sama sekali nggak kepikiran karena memang kalau ditanya orang tua kita dulu juga pernah buat keripik ini, tapi kan tidak seperti ini. Iya. Ya, dan itu sudah lama sekali. Iya. Tapi memang tidak ada dilanjutkan, nanti lanjutkan ya. Iya, Orang tua tidak ada kita. pesan seperti Nggak itu ada ya. sama sekali. Nggak ada. Dan bahkan orang tua saya nggak tahu awal mula ini kita mulai. Oh, jadi pada saat dulu waktu masih SMP itu pernah ikut coba-coba masak gitu nggak sih? Enggak ya? Justru sebenarnya saya itu hanya cuman ngelihat ayah saya yang goreng. Oh, Ibu saya yang packing. Cuman bumbu itu racikan ibu saya. Sebenarnya nggak tahu tuh warisan itu ya. nggak tahu. Jadi ini DNA-nya masih mengalir gitu ya untuk betul. bikinnya hal yang sama, Iya. tapi dengan teknik branding yang sudah lebih modern. Betul, Bu, berbeda. Iya. Karena gini, Bu, ada satu sebenarnya sekarang sudah intens saya konsultasi sama ibu saya terkait tentang resep dan segala macam Oke. itu. Saya pernah bilang ke ibu saya seperti ini. Kalau dulu orang tua saya, ibu itu jualan keripik itu untuk makan, Bu. Oh, sekedar untuk bisa memenuhi Sekedar kebutuhan makan. keluarga. Tapi kalau sekarang, bismillah, kadang-kadang kan ini bukan gengsi Iya, segala macam, Bu, ya. Kita buka usaha bukan untuk makan, Iya. untuk nabung. Nabung, iya. Karena kan yang untuk makannya jadi dosen. Nah, ini coba kita rubah ya. Iya, Seperti oke. itu. Betul. Tapi sekarang ada rasa gengsi nggak sih Pak jadi pengusaha? Sama sekali enggak. Nggak ya? Justru saya lebih senang orang itu tidak tahu saya itu dosen. Iya. Oh, jadi malah Saya- sekarang pengen taunya Yes. jadi pengusaha ya? Kalau dosen kan urusan di kampus. Iya, apalagi namanya udah bagus nih, sarjana. Betul. Kenapa sih namanya sarjana nih luar Nah, biasa nih? Ini unik sebenarnya. Jadi, terkait nama, kan saya sebenarnya udah lama lihat Instagram dari UMKM. Iya, Ini, Bu, ya. Teluk Saya lihat, Pucung. Iya, Teluk Pucung. Pak Bowo. Iya. Banyak banget tuh UMKM dengan nama masing-masing. Iya, dengan Nah, logo masing-masing. Dengan logo masing-masing, otomatis kita juga kan harus seperti Iya, itu ya. ha. Nah, kita coba berpikir apa sih nama yang cocok gitu loh, Bu. Iya. Awal mulanya sebenarnya saya mau ambil nama saya Sultani, jadi Sultani. keripik Sultan. Oh iya. Cuman ketika kita cek keripik Sultan sudah familiar Familiar. sekali. Jangan-jangan udah ada yang punya hak patennya juga ya. Betul, makanya udah saya bilang ke istri saya, udah kita coba aja keripik pisang sarjana. Kenapa harus sarjana? Kebetulan nggak tahu ya, Bu, ya, kita Iya. nggak berencana. Itu sesuai dengan kitanya gitu. Iya. Ada KTP sarjana, keripik KTP tempe. Sarjana, gitu. TP-nya tuh berarti tempe. 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 Kalau yang Iya. satu lagi?
keripik pisang sarjana. Oke. Jadi ada dua. Iya. Gitu. Jadi mau ini Pak, disegmentasi apa nih Pak masuk ke produk-produk ini? Bapak mau teknik jualannya seperti apa? Sekarang sih kita pakai online offline, Bu. Online offline. Tapi lebih cuma banyak online. betul. Online. Apalagi masa pandemi seperti ini, Bu. Kita banyak online. Berarti udah masuk ke marketplace mana aja nih? Kalau marketplace seperti Shopee. Belum. Kita tidak di Shopee. Justru sebenarnya kita hanya fokusnya itu di Instagram dan Facebook. Oh, hanya 2 itu aja. Iya. Oke. Saya coba mainkan di pengalaman. Tapi kalau ada yang pesan cuma 3 buah gitu ya Pak ya, dengan harga yang luar biasa murah ini kan ongkirnya jangan-jangan lebih murah apa lebih mahal Pak? Iya, makanya kan kita tawarkan Bu, kalau misalkan ongkos kirimnya lebih mahal, ya pesannya nambah. Oh kan, gitu. Dan itu selalu berhasil. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Bapak kan dari sukunya ini suku Padang nih Pak ya. Betul. Pada umumnya orang bilang kalau suku Padang pandai berdagang. Nah, Bapak merasa nggak sih pandai berdagang? Mungkin juga kali Bu ya. Mungkin ya, tapi saya nggak yakin. Nggak yakin. Nggak yakin karena memang kan tidak ada yang instan Bu. Iya. Makanya saya sempat ngobrol dengan kakak saya juga gitu ya. Apa mungkin kita yang dari keluarga tidak ada satu orang pun pengusaha, Iya. mungkin bisa jadi pengusaha. Oke, emang DNA biasanya tidak apa? ada. Oke, jadi DNA-nya keluarga Iya. itu bukan pengusaha Bukan, ya. kebetulan ibu saya itu pendidik. Pendidik guru. juga ya, Iya, guru. Jadi memang kami itu semuanya. Jadi sebetulnya orang tua tuh guru, cuma di waktu-waktu luangnya dia bikin keripik Betul, gitu. Tapi keripik bukan dianggap sebagai usaha yang. Bukan. Oh, Bukan, oke. dia sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhan. Oke, keluarga. jadi nggak benar-benar pengen jadi pengusaha Enggak, gitu ya. tidak, Oke. tidak. Gitu. Iya, nah kalau sekarang nih pasti pengen dong punya karyawan gitu kan? Iya, betul. Iya kan, terus ada di mana-mana nih gitu kan, Iya, atau bisa betul. menjadi oleh-oleh gitu kan? Betul. Khas mana gitu? Khas Teluk Pucung. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya. Pengen sih Bu, pengen sih ini bisa menjadi pusat oleh-oleh ya, salah Iya. satu alternatif Iya. buat buah tangan lah. Iya. Seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan Bu doakan Maunya saja menuju ke teman-teman situ ya. semuanya, yang lihat channel ini didoakan saja. Iya. Mudah-mudahan bisa ada di mana-mana. Nah ini, saya tertarik banget dengan karirnya. Tadi kan pertanyaan saya, how about your career di dosen? Yes. Dosennya kan bidangnya politik ya. Betul, Bu. Iya, dengan kemampuan sebagai dosen, dengan gaji yang udah katakanlah cukup gitu kan ya. Nah, gimana sekarang? Kalau dosen, kalau untuk gaji cukup. Cukup, Cuma Pak. kan kita mau lebih. Iya, mau lebih Makanya ya. kita harus berpikir untuk berusaha ya tidak hanya dapat penghasilan dari situ. Oh. Cuman saya sih kalau dikatakan membuang gengsi, bukan gengsi sebenarnya Bu, tapi lebih mengingatkan ke diri saya bahwa saya sebenarnya kita yang sarjana-sarjana tuh banyak Bu ya di luar-luar ya, para sarjana S1, S2 bahkan ada S3. Iya. Itu nggak mesti harus gengsi kok. Iya. Jualan atau punya produk sendiri nggak mesti harus gengsi. Iya. Toh lagi halal nih. Iya, betul, Lagi betul, halal, betul. kemudian bisa menghasilkan dan syukur-syukur mudah-mudahan bisa membantu orang Bu. Iya, kan banyak ya Pak cerita di YouTube dan lain-lain. Ada yang lulusan S3, Betul. bikin usaha mie ayam Betul. gitu kan dan sukses gitu Iya, kan. alhamdulillah. Nah, jadi kalau secara teori-teori kewirausahaan udah dapat dari mana aja nih Pak? Teori kewirausahaan saya itu senang nonton ada namanya Coach Arli Kurnia Bu. Iya. Jadi memang terinspirasi sekali kita. Beliau dari orang yang hartanya banyak sekali gitu ya. Kemudian anjlok dan mulai dari nol bangkit kembali dan sampai sekarang bisa berkembang. Oke, jadi awalnya sering dengerin YouTube seperti itu seperti ya. itu. Jadi ada di mindset pikiran bawah sadar Betul. untuk jadi pengusaha, namun mengambil keputusannya itu setelah 11 tahun ya. Setelah 11 tahun. Jadi sepertinya mempersiapkan amunisi, mau cobain dulu beberapa usaha, beberapa karir mungkin ya. Iya. Mau cobain dulu beberapa jenis karir, setelah puas mungkin dengan karir-karir itu
baru deh sampingan. Kalau orang sebutnya sampingan nih Pak, Sampingan. iya kan? Jadi dosennya tetap nggak dilepas, Betul. gitu kan? Kemudian ada bisnis sampingan Betul. bersama dengan istri, Iya. ya kan? Membuka usaha ini, Iya. ya kan? Nah, cuma memang pada akhirnya bisnis sampingan ini justru bisa jadi lebih besar Alhamdulillah. nilainya daripada yang usaha yang karir yang utama, Betul. gitu. Jadi sarannya gimana nih sama teman-teman yang masih jadi karyawan, gitu kan? Oke, gini sebenarnya nggak jauh beda dengan saya atau teman-teman yang di luar sana. Sebenarnya saya yakin kok Bu, teman-teman baik karyawan maupun dosen dan lain-lain. Sebenarnya kalau ditanya mereka pengen jadi pengusaha pasti pengen Bu. Iya, cuma resiko bisnisnya kan belum tentu mau. Betul. Iya kan? Itu kadang yang pertama kan gengsi Bu. Gengsi. Itu gengsinya luar biasa. Yang kedua resiko bisnis. Resiko bisnis. Takut bangkrut. Takut banget. Jadi karyawan kemudian meninggalkan pekerjaannya Iya. untuk fokus di Bisnis tapi ternyata nggak sukses. Nggak sukses akhirnya frustasi segala macam. Iya, seperti itu kan. pemasukan kurang. Ya, saran saya sih kalau ke pribadi saya saja sih Bu, ya, yakin saja Bu. Yakin saja kalau misalkan ada hal-hal yang baik kita lakukan dengan baik, insya Allah mudah-mudahan Allah ijabah. Nah, tapi saya lihat Bapak ini sudah punya ilmu. Pertama ilmu branding, ya kan? Namanya juga udah dibikin yang bagus, ya kan? Kemudian ngerti juga cara membuat packaging yang bagus, gitu kan? Kemudian sudah punya satu ilmu yang sudah ditekuni selama lebih dari 10.000 jam. Betul. Kan ada buku judulnya Outliers, itu hukum 10.000 jam. Kita akan bisa jadi sukses apapun yang kita inginkan kalau kita sudah 10.000 jam. Nah, jadi satu faktor suksesnya adalah 10.000 jam dalam online. Ya, walaupun sebelumnya jualan batik, ya kan, sudah sukses 5 tahun, tapi tidak langsung terjun menjadi pengusaha batiknya karena modalnya besar. Akhirnya itu sebagai tabungan ilmu, tabungan prestasi sebetulnya ya. Ya, kemudian apapun aku mau jualan, ibaratnya apapun minumannya, gitu kan ya, makanannya ini gitu ya. Yeah. Nah, apapun yang mau dijual, kalau Pak Zul udah turun tangan, Laku. nah laku. Artinya aspek yang 60%-nya pasti lakunya melalui online. Betul. Yang sudah 10.000 jam tadi ya Pak Zul ya. Kemudian yang 40% itu Pak Zul sudah mulai akhirnya dengan usaha keras untuk bisa tampil di depan umum dengan ikutan bazar, ya kan, gitu ya. Pada saat Pak Zul tampil itu kan sebenarnya orang nggak ngelihat Pak Zul proses ngegoreng-gorengnya Pak Zul. Betul, Mbak. Orang kan ngelihatnya, punya merek bagus ya, punya kamu sendiri. Iya. Kamu bukan reseller lagi, berarti kan gitu kan? Ya, betul. Iya kan, kalau ada orang yang tahu gitu kan, misalnya Pak Zul dulu jualan batik tapi reseller. Reseller. Iya kan, orang kan juga sebetulnya nggak ngelihat itu juga, Betul. gitu ya kan. Yang penting adalah eksis kan, Ya. eksistensi kan, gitu. Yang tampak hari ini yang mereka lihat. Iya, Dari kita betul. kan nggak ada yang tahu. Iya. Tapi saya tuh mau kasih saran buat Pak Zul, boleh ya? Boleh, silakan. Sebetulnya secara DNA pengusaha, Bapak itu sebetulnya modelnya seperti Mario Teguh loh. Kenapa gitu Bu? Iya, artinya bisa jadi motivator, bisa jadi marketing manager. Itu profesi yang bisa dijalani. Nah, itu juga bisa untuk jadi ahli pakar branding. Terus bisa juga jadi seperti Pak Zul yang sekarang, artinya jadi pengusaha, ya. Kemudian nanti setelah sukses bisa ngajarin Alhamdulillah. kepada pengusaha-pengusaha yang lain bagaimana proses saya merintis usaha keripik ini, bagaimana saya membranding ini, gitu kan. Jadi nanti bisa jalanin dua profesi lagi nih Pak. Yang satu jadi pengusahanya yang menjual produknya langsung, yang satu lagi mungkin nanti bisa ngasih ilmu ke yang lain. Bagaimana punya brand sebagus ini. Gitu, Sebenarnya kira-kira. tidak sih Bu. Kalau Iya. misalkan ditanya, Ibu katakan tadi kan ada apa namanya semacam sudah terbiasa kayak packaging dan lain-lain. Iya, Sebenarnya itu kan belajar saja otodidak. Iya, saja, Bu. otodidak, Melihat, iya. Kemudian coba aja. Iya, gitu sebenarnya. betul. Tapi kalau menurut DNA pengusahanya Bapak nih, Bapak tuh sebenarnya orangnya punya pergaulan yang cukup luas. Orangnya friendly, gampang untuk ketemu orang baru. Betul. Betul ya, Betul. secara DNA-nya seperti Betul. itu ya. Betul. Nah, dengan DNA seperti itu, tentu saja mudah dong untuk jadi pengusaha. Betul Bu. Nah, cuman ini. Saya ngerasa seperti itu Bu. Iya. Cuman tadi saya katakan gini Bu.
saya yakin banget gitu Bu ya. Wallahualam Allah yang kasih, ya, Bu, ya. Allah yang tentukan. Cuman yakin saya dengan diri saya kalau saya bawa produk saya jual, orang akan beli produk itu. Iya. Cuman ada yang menjadi bukan beban, tapi menjadi satu yang belum selesai menurut saya. Saya belum berani banget untuk tampil dengan ini loh produk saya, beli gitu. Itu belum sampai ke situ gitu. Tapi sebetulnya Pak, ada produk apapun di luar sana, itu kalau Bapak udah pegang, itu bakalan sukses loh Pak. Mudah-mudahan. Kalau bisa yang ini. Enggak, DNA-nya tuh begitu sebetulnya. Ini menurut ramalan. Jadi enggak, dari sisi aspek DNA-nya sebenarnya begitu Pak. Bapak tuh punya kemampuan untuk jualan apa saja, ya, brand apa saja, Bapak rebranding ulang katakanlah seperti itu. Ya kan? Betul. Jadi nanti mungkin selain 2 produk ini ada orang yang Pak jualin produk saya tapi namanya nama Bapak aja gitu. Ada. Jadi kayak konsep Unilever, Betul. ya kan? Sejauh ini sih ada Bu, beberapa teman-teman UMKM. Saya kok jadi ngerasanya kayak semacam nggak tahu. Saya tapi nggak. Hanya jadi kayak repackaging ya. Repackaging juga nggak. Artinya jualin produk dia dan itu terjual. Nah itu dia. Terjual Bu. Bapak sadar nggak DNA Bapak tuh itu? Saya nggak tahu. Iya. Jadi kalau Bapak udah cek DNA Bapak, apapun produk itu Bapak bisa jual. Iya. Jadi yakinlah ini ya. Yakin. Iya, jadi kira-kira ini kan Bapak udah banyak nih belajar ilmu apa segala macam ya. Saya lihat bekal Bapak cukup lah untuk jadi pengusaha gitu kan. Dan memang dapat anugerahnya dari Yang Kuasa itu tadi satu Pak, yang terakhir saya sebut. Jadi apapun yang Bapak bisa lakukan dengan menjual produk merek apapun, itu Bapak bisa loh sebetulnya. Gitu. Nah, saya lihat Bapak juga sudah mulai mempraktekkan dengan produk Bapak sendiri, yaitu mereknya keren, Sarjana. Ya kan, udah gitu ada kata-kata KTP. Instagramnya gimana Instagramnya? Instagram itu karena memang saya belum menguasai teknik Instagram, jadi ya sebisanya saya aja. Iya. Cuman saya berusaha untuk update selalu. Iya. Karena gini Bu. Tapi saran saya dengan DNA-nya Bapak, sebetulnya Bapak tuh mainnya di direct selling. Dari saya. Sebetulnya ya, kalau tadi Bapak sudah bisa melepaskan egoisme untuk tampil di muka umum, sebetulnya Bapak itu harusnya deal-deal besar yang Bapak lakukan. Jadi misalnya nih kayak ini minimarket ya, dia punya kapasitas pembeli katakanlah 3.000 orang. Bapak bikin deal-deal besar harusnya gitu. Misalnya keripik tempe di sini tidak boleh ada orang lain kecuali saya. Amin. Gitu. Amin. Harusnya itu ya Bapak praktekkan gitu. Jadi Bapak tuh ngambil sebuah area pangsa pasar di mana di sebuah wilayah, pokoknya di sini keripik tempe cuma boleh saya. Gitu. Itu sih kalau saran dari saya, Pak. Siap. Jadi jangan masuk ke aspek yang Bapak lemah. Misalnya tadi Instagram Bapak lemah. Bapak bisa lepas ke pihak ketiga, gitu. Artinya belajar boleh, tapi jangan memaksakan diri. Bapak kan tadi udah pernah sukses kan dengan pakai Facebook dan lain advertorial gitu kan. Sebetulnya yang sudah ada aja cukup. Nah, kemudian dengan DNA-nya Bapak harusnya Bapak bisa bikin deal-deal besar di segmentasi di mana Bapak disitulah pemain satu-satunya. Oke, sebenarnya ada Bu. Ada. Cuman memang walau belum jadi Bu ya, artinya belum jadi, batal mungkin Bu ya. Sebelum ini kalau untuk keripik pisang kita kan sudah dapat legalitas PYRT Bu. Iya. Sebelum terdaftar PYRT ini, mahasiswa saya kebetulan dia kayak sales, marketing sales gitu di salah satu kayak pusat pembelanjaan tapi banyak cabang gitu. Iya. Dia kabarin saya, Pak Zul nanti saya bantu. Itu Pak, itu yang harus Bapak lakukan. Cuman Pak Zul selesaikan dulu legalitas. Nah, betul. Nanti setelah selesai legalitas, nanti saya bantu Bapak untuk naik ke atas. Dan itu dibantu Bu sama mahasiswa saya itu. Oke, iya. Silakan Pak. Nanti kalau jadi Bapak. Betul. Jadi satu brand toko ya, dia punya misalnya 15 cabang. Betul. Itu Bapak udah ngedeal sama dia 1.000 barang kirim. Betul. Gitu. Itu aja Pak mainannya. Harusnya. Mudah-mudahan. Gitu. Kemarin saya sudah dapat ini, dapat legalitasnya.
Dia pulang kampung. Oh. Nanti belum Iya, rezeki. betul. Tapi saran saya memang teknik yang Bapak lakukan itu bukan ngebangun reseller satu-satu. Misalnya Bapak punya 30 reseller, terus Bapak kenalan dengan satu-satu reseller, itu bukan. Tapi cukup temukan orang seperti itu, 3 aja, terus dia ngedrop ke tadi, misalnya kalau di Lampung kan aneka, ya kan? Kalau di Jakarta atau di Bekasi saya nggak tahu apa, ya Ini, kan? Bu, keripik pisang sarjana. Iya, enggak, bukan. Tokonya, Kalau untuk toko oleh-oleh. Oh, iya. Jadi misalnya ada toko oleh-oleh yang paling terkenal nih, katakanlah di seluruh Indonesia, mereknya apa? Iya. Kalau di Padang kita kan tahu kan, Kristen Hakim. Iya, Kristen. Jadi kalau ini taruh di Kristen Hakim, Pak, 1000 bungkus nih, Bapak tiap 2 hari diminta sama Kristen Hakim tokonya. Iya, siap. Iya kan? Kayak gitu aja, Pak. Bapak cari 3 orang reseller yang bisa masukin ke toko sebesar Kristen Hakim. Udah tuh, itu dapur Bapak udah capek, udah tuh ngebul terus. Iya, itu aja. Jadi strategi yang saya sarankan, segmentasinya itu, Pak. Nah, Bapak tinggal hitung harga. Ya kan, buat perantara saya misalnya katakan 2,5%, buat si Kristen Hakimnya misalnya 17,5%, kayak gitu, Pak. Insyaallah nanti Itu kita dalam coba. menetapkan pricing harga. Baik. Gitu. Ya itu kalau sesuai dengan DNA-nya Bapak nih. Kalau Bapak mau jalankan supaya Bapak nggak maju mundur lagi, nggak mencari-cari model bisnis seperti apa. Jadi itu namanya model bisnis, Pak. Iya. Jadi model bisnisnya udah langsung dibuat dulu sebelum Bapak action. Kalau Bapak misalnya ngumpulin reseller satu-satu dikasih komisi 10%, itu akan lama. Gitu. Jadi yang penting meyakinkan resep ini luar biasa, masuk ke Sumatera Barat. Nah, tinggal nanti ongkos kirimnya. Siap. Ongkos kirimnya yang mungkin akan menjadi faktor penghambat. Baik. Tapi gampang, Pak, saran saya, cari dapur di Padang, Pak. Pulang Jadi kampung produksi sebentar. di sana. Iya, tapi mereknya tetap merek ini. Iya, betul. Iya dong. Ada rencana. Ya seperti itu. Ada rencana. Iya kan? Coba deh kalau kita bisnis seperti itu. Jangan-jangan nanti teman-teman yang di Malaysia juga kan pengen. Iya, alhamdulillah. Iya kan? Iya. Jadi kita nggak harus buka tokonya. Iya. Karena kalau kita harus buka tokonya, bangunannya berapa, Pak, harganya, sewanya berapa, katakanlah setahun 25 juta, ya kan? Yang dijual juga cuma berapa produk, ya kan, bisa rugi. Betul. Nggak balik modal. Tapi kalau kita cuma nitip-nitip aja, toko oleh-oleh, Pak, itu keren banget. Kita tahu kan, kalau kita jalan-jalan ke puncak, Siap. toko oleh-oleh kan banyak tuh, ya kan? Yang seperti ini juga banyak, Pak. Tapi apa bedanya? Saya boleh cobain ya, Pak? Apa bedanya sama yang di puncak itu loh, Pak? Silakan, Bu. Pasti ada cita rasa khas nih, Pak, ya. Gurih, Pak. Gurih. Dan saya lihat lebih bersih, Pak. Iya. Mungkin karena- memang prosesnya, Bu. Jadi prosesnya ini fermentasinya 2 kali. Untuk jadi tempenya itu 2 kali, Bu. Kayaknya untuk orang-orang yang berat badannya kayak saya ini aman ya, Pak. Karena penggorengannya 2 kali, Bu. Gorengnya Bersih ya, kayaknya minyaknya bersih ya. bersih. Kalau yang mohon maaf ya, kalau yang di pinggir-pinggir jalan kan kualitas minyaknya Iya, kita nggak tahu. Kadang ada yang agak apa kayak, Bu ya? Ini nggak bau juga, Bu. Ini bisa berapa lama, Pak, kalau dipakai seperti ini? Ini kalau untuk tahannya sekitar 3 mingguan. 3 minggu. Di dalam kemasan ya, Bu. 3 minggu tahan. Nah ini, Pak, kalau kita bandingkan dengan Amanda ya, Ya. kayak kita jualan kue brownies itu, Pak. Kalau dia berputar selama 3 minggu, pembelinya masih banyak. Betul. Iya, Pak ya. Nah, tapi kalau yang seperti ini, kalau Bapak jual di Bekasi aja, 3 minggu harus habis, Bapak masih bisa kejar. Tapi Bapak kalau kirim ke seluruh outlet di seluruh Indonesia, 3 minggu tuh kurang, Pak. Betul. Nah, berarti strateginya adalah Bapak harus berusaha agar pengusaha-pengusaha yang menampung produk Bapak ini membuat agreement dengan Bapak bahwa dalam 3 minggu dia harus melariskan Iya. ini. Dan seandainya ternyata ada sisa barang, nah ketika ditarik yang rugi siapa? Bapak yang mau menanggung kerugian 100%, atau si pengusaha yang menampung produk itu yang mau menanggung kerugian? Betul. Itu yang harus dibahas di agreement. Yap. Jadi saran saya, Bapak sebagai pengusaha, kerjaannya cuma bikin agreement.
Cuman kan kita kan 3 minggu itu saya katakan itu kan karena memang paling lama Bu ya. Ada Iya. reseller kita itu kan sekarang kan alhamdulillah udah ada reseller Bu ya. Iya. Nah reseller tuh paling lama 3 minggu Bu. 3 minggu. Iya untuk ketahanannya. Tapi seandainya nih Pak dikirim ke Padang, kemana-mana gitu ya Pak. Misalnya ini 4 minggu lah baru laku. Tahan sebenarnya. Oh tahan. Sebenarnya bisa sampai 1 bulan sebenarnya. Oke 1 bulan ya. Aman Pak kalau 1 bulan. Aman. So kalau 3 minggu Bapak bisnisnya akan agak terhambat. Iya betul. Ya oke. Sekarang reseller berapa Pak? Reseller sekarang baru hampir 10. Nah, reseller itu dikasih motivasi supaya dia punya jaringan toko yang besar. Gitu. Jadi dia nggak jualan kayak Mak Ici. Iya. Mak Ici tahu kan? Tahu. Mahasiswa gimana Iya. jualannya kan mereka jualan sendiri nih. Betul. Ya, walaupun di kampus banyak juga sih mahasiswanya ya. Nah, tapi kan jualan sendiri. Nah, reseller Bapak buat skema supaya dia jualannya bareng tim. Jadi dia bisa share lagi profitnya dia kepada toko-toko yang besar yang ada di dekat lokasi dia tinggal. Sebenarnya sudah Bu. Sudah? Sudah. Oh. Kita sudah tentukan harga jual umum, Oke. harga agen, harga reseller. Oke. Jadi ada 3 itu. Iya. Jadi harga kalau untuk yang di atas reseller agen namanya Bu. Jadi kayak dia bisa bentuk timnya seperti Iya. kan berapa orang. Nah dia bagi lagi dari keuntungan yang dari kitanya. Iya, Sebenarnya tapi sudah. dia harus memulai belanja di tempat Bapak minimal berapa? Sejauh ini untuk yang agen, untuk yang agen itu baru yang kenal-kenal saja Bu. Iya. Karena memang kayak kita supply saja baru. Oh, Jadi belum oke. ada dia beli cash ke kita. Oh, jadi masih sistem konsinyasi. Betul. Nah, Bapak dengarkan video saya yang sebelumnya dengan salah satu distributor Nibras House, Ibu Mariati ya. Jadi beliau justru dengan sistem cash and carry bisnisnya melonjak lebih dari 300%. Siap. Nah, jadi perlu keberanian nih Pak, yang tadinya konsinyasi, lepaskan sistem konsinyasi, cash. Nah itu dia belum berani. Itu mungkin kendala. Iya, jadi cashnya bagus nanti Bapak. Baik. Cash flow-nya. Jadi cari orang yang punya jiwa entrepreneurs juga, tapi dia secara produk males untuk bikin produknya. Siap. Dia berani, oke, aku harus invest 10 juta, aku ambil posisi agen. Nah itulah yang dilakukan oleh Nibras, toko busana itu kan. Jadi dia nyari posisi-posisi orang-orang yang punya duit katakanlah 25 juta, kamu jadi distributor. Nanti kalau yang di bawahnya reseller, kamu aja yang handle. Jadi orang-orang yang cuma punya modal 2,5 juta di bawah taungan sih, kalau di sini istilahnya agen. Nah, Agen. gitu. Baik, siap. Jadi Bapak misal sekarang kan Bapak di Bekasi Utara nih. Iya. Bapak ambil agen di Bogor. Bapak bikin iklan di Instagram. Siapa yang menjadi agen produk ini di Bogor? Jadi per masing-masing Hanya daerah. 1 orang. Iya, siap. Nah, dia seneng dong. Aku nggak ada saingan. Berarti kalau ada teman-teman aku yang cuma punya modal 1 juta, belinya harus sama aku. Nah, itu sistem itu siap nggak Pak? Siap. Bagi-baginya. Udah keren. Ya udah, Coba. semoga sukses ya Pak ya. Oke. Coba. Iya, oke. Terima kasih ya Bapak ya. Jadi sahabat DNA Pengusaha, kita hari ini banyak belajar tentang bagaimana sih mengembangkan usaha kita dengan model bisnis tertentu yang cocok dengan DNA-nya kita. Ya, jadi saya sarankan kepada Pak Zulfadli Sultoni untuk menggunakan strategi atau model bisnis yang memang itu gue banget. Siap. Itu gue banget ya. Jadi dengan cara-cara seperti itu bisa juga ya mencontoh ya segmentasi yang sudah dilakukan dan gaya-gaya mencari resellernya dari video-video saya yang sebelumnya. Oke Pak, terima kasih banyak ya. Semoga sukses. Iya. Iya. Jalan baik ya. Operasionalnya semoga kuat ya. Oke, terima kasih sahabat DNA Pengusaha, komentarnya ya. Kita tunggu. Pamit undur diri.